Kita tahu kalau selingkuh itu menghancurkan relationship, tapi ada satu sifat yang 90% bisa memprediksi kalau lu akan cerai. Dan ini berasal dari riset yang sangat panjang yang dilakukan oleh John Gottman, psikolog relationship yang paling terkenal, dan sifatnya adalah contempt. Contempt itu sifat yang gak respect, meremehkan, atau merasa lebih tinggi. Jadi sifat ini yang paling konsisten muncul di pasangan yang akhirnya bercerai. Dan akurasi John Gottman ini 90% guys. Jadi kalau pasangan kalian punya sifat-sifat yang merendahkan, hati-hati. Karena kadang ada orang ya yang bertahan itu bukan karena rasa sayang. Di hubungan yang udah toksik atau di suatu hal yang udah red flag gitu misalnya, mereka tuh bertahan bukan karena rasa sayang. Mereka ngomongnya doang sayang, tapi sebenarnya mereka bertahan karena egocentris. Dia ngasih makan egonya doang, yang nggak bisa ngelepasin pasangannya dia, nggak bisa hidup tanpa dia. Betul. Doang. Coba kalau sejenak aja lu tutup semua lagi indera lu ngelihat, lu buka semua indera lu, indera pendengaran lu, indera mata lu ke diri lu sendiri, lu nggak apa-apa tanpa dia. Tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi banget, dan ternyata ini adalah hasil dari toxic relationship. Di 2023 aja, angka yang tercatat itu mencapai 460.000 kasus. Dan ini tuh banyak banget. Padahal yang nikah tuh cuma ada 1,5 juta di tahun yang sama. Artinya jumlah perceraian itu 1/3 dari jumlah orang yang menikah. Sebenarnya adalah perselisihan dan pertengkaran. Ya ini adalah toxic relationship. Data di tahun 2022 itu nunjukin kalau misalnya perselisihan yang terus-menerus itu bikin 280.000 pasangan cerai. Ternyata lebih banyak orang cerai karena berselisih daripada masalah keuangan. Masalah ekonomi itu cuma 110.000. Ya masih banyak sih, tapi lebih banyak yang bertengkar lalu cerai. Jadi gimana sih biar terhindar dari toxic relationship dalam pernikahan? Well, kalau menurut Gen Z ya mungkin nggak nikah aja ya, atau ya pilih orang yang tepat. Lu kaget gak kalau gue bilang banyak orang tuh bukan healing tapi sebenarnya kabur? Maksudnya adalah gak berani mengkonfrontasi masalah asli atau masalah emosi dia, jadinya tuh lari. Ciri-ciri pelarian tuh gimana? Biasa menghindari realitas emosional dengan alibi aktivitas positif. Over traveling, binge Netflix, healing trip terus-terusan. Ini dilakuin terus tapi gak ada perubahan asli di dalam hidupnya. By the way, self-care juga bisa jadi pelarian. Menurut penelitian 2013 Journal of Behavioral Addiction. Contoh lainnya juga bisa menggunakan praktik spiritual untuk menghindari masalah. Ini dinamakan spiritual bypassing, istilah dari psikolog John Wellwood. Jadi healing yang bagus tuh kayak gimana? Simpelnya, lu tahu masalah asli lu melakukan healing, lalu setelah itu hidup lu berubah ke arah yang lebih positif. Jadilah lebih baik di setiap detik hidupmu. Abuse fisik atau verbal itu mungkin sekali terjadi, dimaafkan, dibuat sistem agar tidak terjadi lagi, ya itu tergantung orangnya dan hubungannya ya, agak susah. Tapi dua prinsip itu penting, survival and your own self-respect. Kita mungkin sayang sama orang itu, tapi what about you? Ya kan? Jangan sampai kita saking sayangnya sama orang itu, kita lupa untuk menyayangi diri kita sendiri dan untuk keluar dari situasi yang sebenarnya sudah nggak sehat.